Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Hari ini kita akan membahas IPA untuk pelajaran kelas 9 SMP pada materi Sistem Reproduksi Manusia. Hari ini materi yang kita bahas tentang sistem reproduksi manusia. Nah, apa itu pengertian reproduksi? Reproduksi adalah proses biologis suatu individu untuk menghasilkan individu baru. Tujuannya untuk menghasilkan generasi selanjutnya agar tidak punah. Oke, sekarang kita akan rangkum poin-poin apa aja yang akan dibahas pada materi sistem reproduksi manusia. Poin pertama, kita akan membahas tentang pembelahan sel. Poin kedua, kita akan membahas tentang alat-alat reproduksi pada manusia. Nah, pada poin kedua ini kita akan membahas juga tentang alat-alat reproduksi pada laki-laki dan juga pada wanita. Poin ketiga, kita akan bahas tentang siklus menstruasi. Poin keempat, kita akan bahas tentang penyakit pada sistem reproduksi manusia. Nah, sekarang kita mulai terlebih dahulu dari poin pertama ya, yaitu pembelahan sel. Pembelahan sel adalah proses yang membagi suatu sel individu menjadi dua sel anak atau lebih. Nah, pembelahan sel ini sangat penting bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup. Untuk lebih pahamnya lagi, kita akan ilustrasikan. Coba kamu lihat gambar berikut. Nah, ini anggap ya sebagai satu buah sel. Satu buah sel ini setiap makhluk selama dia hidup, maka sel itu akan cenderung untuk membelah. Nah, satu sel ini dia bisa membelah menjadi dua buah sel yang sama. Sel ini kita sebut sebagai sel anakan. Nah, pada masing-masing sel anakan ini juga bisa membelah menjadi dua sel anakan yang baru, sehingga kita peroleh ada 4 buah sel anak. Nah, keempat sel ini masing-masing nantinya juga bisa membelah, sehingga jumlahnya makin lama makin banyak. Hal ini terjadi pada semua makhluk hidup selama dia hidup. Cuma ketika saat usia semakin tua, maka kemampuan membelah sel akan semakin lambat atau semakin kecil. Sekarang kita akan bahas tujuan pembelahan sel. Di sini ada 3 tujuan pembelahan sel. Yang pertama pertumbuhan, kedua perbaikan, dan ketiga reproduksi. Sekarang kita akan bahas yang pertama yaitu pertumbuhan. Pertumbuhan merupakan salah satu ciri-ciri makhluk hidup. Masih ingat nggak pengertian pertumbuhan? Ya, pengertian pertumbuhan secara biologi yaitu proses penambahan ukuran. Contohnya bisa kamu lihat pada gambar berikut. Contohnya pertambahan tinggi. Nah, pertambahan tinggi pada manusia bisa kamu lihat ya pada gambar perbedaan tinggi dari bayi hingga sampai dewasa. Nah, di sini bisa kamu lihat perubahan tingginya dari bayi, balita, anak-anak, remaja, dan sampai dewasa. Nah, pada umumnya pertambahan tinggi manusia berhenti pada umur 20 tahun. Kedua, perbaikan. Pernahkah kamu mengalami luka pada bagian tubuh? Nah, apakah setelah beberapa lama bagian tubuh yang luka tersebut dapat menutup seperti semula? Sebenarnya, pada bagian tubuhmu yang mengalami luka tersebut terjadi kerusakan jaringan. Nah, perbaikan jaringan yang rusak tersebut merupakan proses pembelahan sel. Ketiga, reproduksi atau perkembangbiakan. Reproduksi atau mengalami perkembangbiakan adalah ciri lain dari makhluk hidup. Pada proses reproduksi seksual diperlukan sel kelamin untuk membentuk individu baru atau anakan. Proses pembentukan sel kelamin inilah yang dilakukan dengan cara melakukan pembelahan sel. Selanjutnya kita akan membahas tentang pembelahan sel yang dibedakan menjadi pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Nah, di sini bisa kamu lihat perbedaan dari pembelahan mitosis dan juga pembelahan meiosis. Perbedaan pembelahan mitosis dan meiosis. Yang pertama pada mitosis yaitu terjadi 1 kali pembelahan. Sedangkan pada meiosis terjadi 2 kali pembelahan yaitu
meiosis pertama dan meiosis kedua. Yang kedua, menghasilkan dua sel anakan yang identik dengan induknya. Sedangkan pada meiosis menghasilkan 4 sel anakan yang tidak identik dengan sel induknya. Yang ketiga, kromosom sel anak sama dengan sel induknya disebut diploid atau 2N. 2N di sini yaitu kromosomnya berpasangan. Nah, sedikit kita bahas tentang kromosom ya. Pengertian kromosom itu organel yang berada pada inti sel yang fungsinya sebagai pembawa sifat-sifat genetik. Misalnya warna rambut, pirang, atau hitam. Oke. Nah, sekarang kita bahas kromosom pada meiosis. Untuk kromosom pada meiosis, kromosom sel anak adalah setengah dari sel induknya disebut haploid atau N. Yang keempat, terjadi pada sel tubuh atau disebut sel saumatik. Contohnya pada kulit, jari, rambut, dan lain sebagainya. Untuk meiosis terjadi pada sel penghasil gamet. Sekarang kita akan membahas pembelahan mitosis. Sebelumnya kamu harus tahu nih bagian sel mana yang sangat berperan penting dalam proses pembelahan, yaitu nukleus atau inti dan sentrosom. Ini namanya nukleus atau inti. Nah, di dalam inti ini terdapat kromosom. Inti ini dibungkus oleh membran inti. Nah, sebelum terjadi pembelahan, benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom. Setelah itu, membran inti mulai rusak dan menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen. Pada pembelahan mitosis, proses pertama ini disebut profase. Akibatnya, si kromosom yang berada di inti atau nukleus bisa keluar. Terus sentrosomnya membelah dan memisah menuju kutub yang berlawanan. Di sini bisa kamu lihat ya, sentrosomnya menuju ke atas, sedangkan sentrosomnya satu lagi menuju ke bawah. Lalu kemudian mereka terhubung dengan namanya gelondong pemisah atau bisa disebut juga benang spindal. Jadi benang yang digambar ini bisa kita sebut dengan benang spindal, yang nanti fungsinya untuk menarik kromosom. Selanjutnya kita masuk ke tahap metafase. Nah, pada tahap ini membran intinya sudah hilang, maka kromosomnya bebas berada di dalam sel, tidak di dalam inti lagi. Nah, di sini sentrosomnya sudah berada di kutub yang satu di atas, yang satunya lagi di bawah. Kromosomnya berjejer pada dinding pembelahan. Nah, kenapa disebut dinding pembelahan? Karena pada garis ini terdapat sel yang akan membelah. Setelah itu kita masuk ke tahap anafase. Nah, pada tahap ini proses sentrosom menarik kromosomnya, di mana sentrosom atas menarik ke atas dan sentrosom bawah menarik ke bawah, sehingga kromosomnya terpisah. Namanya menjadi kromotid. Jadi, kromotid saudara dari setiap pasangan memisah menuju kutub yang berlawanan. Pada akhirnya, anafase kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Proses terakhir yaitu telofase. Pada proses ini, membran inti mulai kembali bergabung. Kromosom mulai merenggang. Kan tadi di proses profase, kromotidnya kan memadat menjadi kromosom. Nah, sekarang kromosom akan meregang dan akan menjadi benang-benang halus kromatin. Terbentuk cincin pembelahan, yaitu berupa lekukan, ya, lekukan ini. Nah, di lekukan inilah sel akan membelah membagi dua, satu sel di atas dan satu sel di bawah. Di sini sel sama dengan sel induknya, dengan jumlah kromosom yang sama sehingga dihasilkan ada dua sel anakan. Inilah yang kita sebut sebagai proses pembelahan mitosis. Jadi urutan dari awal yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Selanjutnya kita akan bahas pembelahan pada meiosis ya.
Pembelahan pada meiosis terjadi pada sel reproduksi. Pada pembelahan dihasilkan 4 sel anakan, di mana jumlah kromosom dari masing-masing sel anakan setengah dari kromosom induknya. Nah, di sini ada beberapa tahap dari pembelahan meiosis. Terdiri dari meiosis pertama dan meiosis kedua. Sekarang kita akan bahas pada meiosis yang pertama ya. Pada pembelahan meiosis 1 terdapat beberapa tahap, yaitu profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Sekarang kita bahas ke profase 1. Nah, pada profase 1 sama seperti pembahasan profase pada pembelahan mitosis ya, yang dimana membran intinya berubah menjadi bagian kecil atau disebut fragmen. Kedua, kromatinnya memadat menjadi kromosom. Nah, perbedaannya di sini pada proses ini terjadi pindah silang. Di antara kromosom ada kaki kromosom yang saling bersilangan. Ada bagian-bagian yang pindah. Inilah yang mengakibatkan kromosom anak berbeda dengan kromosom induknya karena terjadi perpindahan silang. Selanjutnya, di profase ini sentrosomnya membelah dan menuju kutub, yang satu ke kutub atas dan yang satu lagi ke kutub bawah. Lalu membentuk gelondong pemisahan atau benang spidel. Nah, itulah proses yang terjadi pada profase 1. Selanjutnya proses metafase 1. Sama seperti pembahasan pembelahan mitosis sebelumnya, di mana pada metafase 1 ini kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Nah, sentrosomnya udah berada nih pada kutub dan bersiap-siap untuk menarik kromosomnya. Selanjutnya masuklah proses anafase 1. Pada tahap anafase, kromosom sudah terpisah karena sudah ditarik oleh sentrosom atas dan sentrosom bawah. Nah, sekarang pada telofase 1, membran intinya mulai terbentuk kembali dan juga terbentuknya lekukan untuk membagi sel menjadi 2. Nah, ini merupakan tahap pertama atau dapat kita sebut meiosis 1 yang terdiri dari profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Meiosis tidak berhenti sampai di sini. Nah, ketika ini sudah membelah, terjadi sitokinesis sehingga terbentuklah 2 sel anakan yang haploid. Berikutnya ada proses profase 2 yang terjadi pada profase 2 mirip dengan yang terjadi pada profase pertama, yaitu sel anakan bersifat haploid, sel anaknya setengah dari kromosom induknya. Pada profase 2, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen dan terbentuk gelondong pembelahan, kemudian kromatid mulai menuju ke bidang pembelahan. Pada metafase 2, di sini dapat kamu lihat kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Nah, sekarang kita akan masuk ke anafase 2. Di gambar ini dapat kamu lihat bahwa kromatidnya memisah bergerak ke kutub. Nah, pada tahap terakhir yaitu tahap telofase kedua. Nah, pada tahap telofase kedua di gambar ini sudah terbagi ya menjadi 4 sel anakan. Nah, pada fase ini nukleusnya sudah terbentuk, kromosom terurai membentuk kromatin dan sitokinesis pun terjadi. Oke, sekian dulu ya pembahasan kita tentang sistem reproduksi manusia pada poin pertama yaitu pembelahan sel. Nah, tadi kita sudah membahas tentang pengertian reproduksi, pengertian pembelahan sel, dan tujuan pembelahan sel, serta pembelahan sel yang dibagi menjadi 2 yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis beserta tahapan-tahapannya. Nah, untuk poin-poin selanjutnya akan kita bahas di video selanjutnya ya. Sekian dulu videonya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.